Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Eka Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode transportasi. Apa itu metode transportasi? Pada umumnya masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dengan penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaannya dari satu atau lebih sumber. Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transport pada suatu rute tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Unit yang dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut. Yang penting, suatu penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. Metode pemecahan masalah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada solusi awal dan yang kedua ada solusi optimal. Di bagian solusi awal ada beberapa metode. Yang pertama NWC atau Northwest Corner. Yang kedua least cost atau biaya terkecil. Dan yang ketiga ada VAM atau Vogel Approximation Method. Untuk solusi optimal dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada stepping stone atau batu loncatan. Yang kedua ada MODI atau modified distribution method. Nah, pada kesempatan kali ini saya untuk yang solusi optimal saya hanya menjelaskan satu metode, yaitu stepping stone atau batu loncatan. Ini contoh soalnya. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di tempat yang berbeda, yaitu pabrik W, H, dan P, dengan kapasitas masing-masing 90, 60, dan 50 ton per bulan. Produk semen yang dihasilkan dikirim ke 3 lokasi penjualan, yaitu gudang A, B, dan C, dengan permintaan penjualan masing-masing 50, 110, dan 40. Ongkos angkut per ton semen dari masing-masing pabrik ke lokasi penjualan adalah sebagai berikut. Nah, ini dia contoh tabel transportasi. Ada pabrik W, pabrik H, dan pabrik P. Ada gudang A, gudang B, gudang C. Terus ada kapasitas pabrik dan ada kebutuhan gudang. Untuk mengirimkan semen dari pabrik W ke gudang A membutuhkan biaya sebesar Rp20. Untuk mengirimkan semen dari pabrik W ke gudang B membutuhkan biaya transport Rp5. Untuk mengirimkan dari pabrik W ke gudang C membutuhkan biaya transport Rp8. Kapasitas pabriknya adalah 90. Untuk pengiriman dari pabrik H ke gudang A membutuhkan biaya Rp15. Pabrik H ke gudang B membutuhkan Rp20. Untuk ke pabrik H ke gudang C membutuhkan Rp10. Kapasitas dari pabrik H adalah 60. Untuk mengirimkan dari pabrik P ke gudang A adalah Rp25. Pabrik P ke gudang B membutuhkan biaya Rp10. P ke gudang C adalah Rp19. Kapasitas dari pabrik P adalah 50. Kebutuhan gudang A adalah 50, kebutuhan gudang B adalah 110, kebutuhan gudang C adalah 40. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara perusahaan mengalokasikan pengiriman semen dari ketiga pabrik ke 3 lokasi penjualan agar biaya pengiriman minimum? Nah, untuk penyelesaian kasus yang tadi, pertama kita menggunakan metode NWC atau Northwest Corner.
Northwest Corner merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya atau langkah-langkah menggunakan metode Northwest Corner. Yang pertama, pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Nah, ini dia. Ini yang 20, 15, 25, dan seterusnya itu tadi yang biaya-biaya transportasi. Ini ada permintaannya, ini ada permintaan atau kapasitas pabrik, ini ada penawaran atau kebutuhan gudang. Nah, perlu diingat dalam menjalankan atau menggunakan metode Northwest Corner, kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu ini, pojok kiri atas. Jadi kita mulai dari sini. Caranya yaitu untuk menyuplai gudang A dari pabrik kue dapat menyuplai 90. Gudang A dapat menampung atau mempunyai permintaan yaitu sebanyak 50. Kita isi di sini oleh bilangan yang paling kecil yaitu 50. Ini 50. Jadi ini 50-nya habis. Ini tidak mungkin lagi diisi. Ini juga sama karena sudah optimal 50. Terus kita lanjut ke gudang B. Suplai dari pabrik kue ke gudang B. Ini tadi kan udah dipakai 50, jadi tinggal sisa 40. Gudang B mampu atau mempunyai permintaan yaitu sebesar 110. Nah, kita pilih lagi angka yang paling kecil yaitu 40. Kita masukin di sini 40. Jadi ini habis. Ini tidak mungkin diisi lagi karena supply atau kemampuan supply dari pabrik kue sudah optimal. Lalu setelah ini kita turun ke sini, kita turun ke sini. Ini kan tadi udah dipakai 40 ya, ini udah dipakai 40, jadi tinggal sisa 70 lagi. 70. Kita lihat kemampuan supply dari pabrik H yaitu 60, sedangkan kebutuhan dari gudang B adalah sisa 70 lagi. Jadi kita pilih lagi nominal yang paling kecil yaitu 60. Kita masukin di sini 60. Lalu ini tidak bisa diisi lagi karena kemampuan supply pabrik H sudah paling optimal. Lalu kita turun. Ini tadi 70 udah dipakai, 60 sisa 10. Pabrik P mempunyai kemampuan supply sebesar 50. Sisa kebutuhan dari gudang B adalah 10. Kita pilih lagi nominal yang paling kecil yaitu 10. Kita masukin di sini 10. Jadi ini habis. Sudah terpenuhi. Ini dikurangi 10 jadi sisa 40. Ini kita isi di sini 40. Jadi ini kebutuhan gudang A sudah terpenuhi sebesar 50. Gudang B sudah terpenuhi sebesar 110. Gudang C juga sudah terpenuhi sebesar 40. Lalu selanjutnya
alurnya jadi dari sini, dari pabrik kue ke gudang A, lalu pabrik kue ke gudang B, lalu dari pabrik H ke gudang B, pabrik P ke gudang B, terakhir pabrik P ke gudang C. Maka biaya yang dikeluarkan adalah sebesar Rp3.260. Nah, yang kedua, kita menggunakan metode least cost atau metode biaya terkecil. Least cost merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama pilih sel yang biayanya terkecil, yang kedua sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas, yang ketiga pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Sesuaikan kembali, cari total biaya. Ini dia. Ingat, kita mulai dari biaya yang paling kecil. Di antara ini biaya yang paling kecil yaitu 5. Biaya yang paling kecil 5, jadi kita mulai isi dari sini. Seperti biasa, gudang B mempunyai kebutuhan 110, sedangkan pabrik kue hanya mampu mensuplai 90. Kita pilih nominal yang paling kecil yaitu 90, kita isi ke gudang B. Jadi ini habis. Ini tidak mungkin diisi karena kemampuan suplai dari pabrik kue sudah optimal. Lalu selanjutnya kita cari lagi biaya yang terkecil setelah 5. Karena ini 8 kan udah tidak bisa diisi, kita cari di antara ini yang belum terpenuhi yaitu 10. Ini 10, selanjutnya adalah 10. Kemampuan suplai pabrik H hanya 60, sedangkan kebutuhan pabrik C adalah 40. Kita pilih nominal yang paling kecil yaitu 40, kita isi di sini 40. Jadi ini habis, ini tidak bisa diisi lagi. Ini kemampuan suplai dari pabrik H, sisa 60 dikurangi 40 adalah 20. Selanjutnya kita cari lagi. Setelah 10, ini masih ada 10. Kita isi lagi. Kebutuhan gudang B adalah 110, sudah terpenuhi sebanyak 90 dari pabrik kue. Jadi sisanya tinggal 20. Ini tinggal 20. Kemampuan suplai pabrik P yaitu 50. Kita pilih nominal yang paling kecil yaitu 20. Kita isi di sini. Ini sisa 30. Ini sisa 30. Lalu selanjutnya kita ini tidak bisa diisi ya yang dari pabrik H untuk gudang B karena kebutuhan dari gudang B sudah terpenuhi. Lalu ini ada biaya 15.25, yang paling kecil adalah 15. Ini pabrik H kemampuan suplainya tersisa 20, sedangkan kebutuhan gudang A yaitu 50. Jadi kita pilih yang nominal paling kecil yaitu 20. Kita isi di sini 20. Jadi ini habis. Suplai pabrik H sudah optimal. Ini sisa 30. 30 kita isi ke sini. Jadi kebutuhan pabrik
kebutuhan dari gudang A, gudang B, gudang C sudah terpenuhi semuanya. Jadi, biaya yang harus dikeluarkan menurut metode biaya terkecil atau least cost adalah sebesar Rp2.100. Metode yang ketiga adalah VIM atau Vogel Approximation Method. VIM merupakan metode yang lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. VIM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Aturan atau prosedur dari metode VIM ini yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar lalu beri tanda kurung. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Nah, yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya, serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat adalah hapus data atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, artinya supply telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1-4 hingga semua alokasi terpenuhi. Nah, ini dia tabel untuk pengisian atau pemecahan masalah menggunakan VIM. Nah, caranya yaitu tadi ingat kita pilih biaya yang paling kecil antara baris dengan kolom. Dari pabrik kue, nominal angka yang paling kecil adalah 5. Setelah 5, paling terkecil kedua adalah 8. Nah, kita lakukan pengurangan dengan cara bilangan terkecil kedua dikurangi biaya terkecil yang pertama. 8 dikurangi 5 adalah 3. Ini 3. Lalu kita lihat untuk pabrik H. Pabrik H biaya yang terkecilnya adalah 10. Biaya terkecil kedua adalah 15. Kita kurangi lagi, 15 dikurangi 10 adalah 5. Kita ke pabrik P. Biaya terkecilnya adalah 10. Biaya terkecil kedua adalah 19. Kita kurangi lagi, 19 dikurangi 10 adalah 9. Oke. Lalu kita juga lihat dari kolom gudang. Ini yang paling kecil adalah 15, lalu setelahnya 20. Kita kurangi 20 kurangi 15 adalah 5. Nah, di kolom gudang B yang paling kecil nominalnya yaitu 5, setelah itu adalah 10. Jadi 10 dikurangi 5 adalah 5. Di kolom gudang C yang paling kecil adalah 8. Lalu setelahnya ada 10. Kita kurangi 10 kurang 8 adalah 2. Setelah itu kita pilih
dari pengurangan yang pertama, yang ini, yang tadi kita lakukan, mana nominal yang paling besar? Nominal paling besar ada di baris pabrik P, yaitu 9. 9, jadi kita isi ini di yang biaya paling kecil, memperhatikan juga kemampuan supply juga kebutuhan dari gudang P. Ini yang paling nominal yang paling kecil adalah 50, jadi kita masukin ke sini 50. Ini jadi habis, ini sisa 60. Setelah itu kita lakukan lagi langkah selanjutnya sama seperti tadi. Ini 8 kurangi 5 adalah 3. Lalu 10 kurangi 15 adalah 5. Ini tidak usah diisi lagi karena kemampuan supply dari pabrik P sudah optimal. Lalu selanjutnya kolom gudang A adalah 5, gudang B 10 kurangi 5 adalah ini kan udah ada isinya, yang udah ada isinya tidak perlu kita hitung lagi, jadi kita langsung ke sini, yaitu 20 kurangi 5 adalah 15. Lalu di kolom gudang C ini kan tidak bisa diisi, jadi kita 10 kurangi 8 adalah 2. Kita lihat lagi mana ya bilangan yang paling besar adalah 15 di kolom gudang B. Nah, kita lihat lagi kebutuhan gudang B tersisa 60, sedangkan kemampuan supply pabrik W lebih besar yaitu 90. Kita masukin juga angka yang paling kecil yaitu 60. Jadi di sini habis. Ini tidak dapat diisi karena kebutuhan gudang B sudah terpenuhi. Untuk kemampuan supply pabrik W tersisa 30. Kita lanjutkan cara yang tadi, karena ini udah diisi, kita tidak perlu menghitung lagi. Jadi ini 8 dikurangi 20 adalah 12. 10 dikurangi 15 dikurangi 10 adalah 5. Ini tidak lagi. Kolom gudang A adalah 20 kurangi 15 sama dengan 5. Lalu ini udah selesai karena kebutuhan gudang B sudah terpenuhi. Lanjut ke gudang C. Gudang C kita lihat 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Dari pengurangan yang ketiga ini kita dapat melihat kalau angka yang paling besar itu adalah 12 di baris pabrik W. Nah, karena kebutuhan kemampuan supply pabrik W 30 kita isi di biaya yang terkecil, yaitu di gudang C. Kita isi sebesar 30. Jadi kemampuan supply pabrik W sudah habis. Ini juga gudang A tidak bisa diisi kembali karena sudah optimal. Kita lanjut karena ini udah nggak ada. Ini jadi kita strip. Lalu ini masih ada yang belum diisi kan, ini sama ini. Kita kurangi 15 kurangi 10 adalah 5. Lalu ke kolom gudang A. Ini 15 karena yang ini udah nggak bisa dipakai, ini sudah tidak bisa dipakai. Ini sudah beres, yang ini 10, sisa 10. Nah,
Dilihat yang ini, nominal yang paling besar itu adalah 15 dari kolom gudang A. Kebutuhan dari gudang A adalah sebesar 50, sedangkan kemampuan suplai dari pabrik H adalah 60. Kita pilih angka yang paling kecil 50, kita isi di gudang A di sini. Jadi kebutuhan gudang A sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya tinggal sisa kotak dari gudang C, yaitu dengan suplai pabrik H. Ini kemampuan suplainya tadi sudah dikurangi jadi 10. Sisanya kita masukin ke gudang C 10. Nah, jadi itu dia cara pemecahan masalah menggunakan metode VAM. Nah, biaya yang dikeluarkan menurut metode VAM atau Vogel Approximation Method adalah Rp1.890. Selanjutnya kita akan mencari solusi optimalnya menggunakan metode stepping stone atau metode batu loncatan. Langkah-langkah menggunakan metode stepping stone adalah yang pertama, kita harus tentukan dulu tabel awalnya. Saat ini saya menggunakan tabel awal dari metode NWC atau Northwest Corner. Yang kedua, pilih segi 4 tak terpakai yang ingin dievaluasi. Yang ketiga, cari jalur terdekat gerakan hanya secara horizontal atau vertikal. Dari segi 4 tak terpakai semula. Hanya ada satu jalur terdekat untuk setiap sel tak terpakai dalam suatu pemecahan tertentu. Meskipun bisa memakai jalur batu loncatan atau sel tak terpakai secara sembarang, jalur terdekat hanya ada pada sel yang dijadikan batu loncatan dan sel tak terpakai yang dinilai. Yang keempat, tanda tambah dan kurang muncul bergantian pada tiap sudut sel dari jalur terdekat, dimulai dengan tanda tambah pada sel kosong. Yang kelima, jumlahkan unit biaya dalam segi 4 dengan tanda tambah sebagai tanda penambahan biaya. Penurunan biaya diperoleh dari penjumlahan unit biaya dalam setiap sel negatif. Langkah selanjutnya, ulangi langkah 1 sampai dengan 4 untuk sel kosong lainnya dan bandingkan hasil sel kosong tersebut. Pilih nilai evaluasi yang paling negatif atau penurunan biaya yang paling besar. Bila tak ada nilai negatif pada evaluasi sel kosong, berarti pemecahan sudah optimal. 7. Lakukan perubahan jalur pada sel yang terpilih dengan cara mengalokasikan sejumlah unit kecil dari sel bertanda kurang dan bertambahan terhadap sel bertanda tambah. Yang terakhir, ulangi langkah 1 sampai dengan 6 sampai diperoleh indeks perbaikan atau evaluasi sel kosong tidak ada yang bernilai negatif. Nah, pada metode stepping stone kali ini, solusi awal yang kita gunakan adalah solusi dari NWC atau Northwest Corner. Ini ya, tabel dari Northwest Corner. Nah, yang perlu diperhatikan dalam metode stepping stone adalah arah yang diambil nanti untuk membuat segi 4-nya bisa sesuai arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya
jalur harus mengikuti kotak terisi kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. Maksudnya kita buat jalur harus ke sel yang sudah ada isinya. Jadi yang sudah ada stunnya, tidak boleh yang kosong. Lalu selanjutnya kita beri tanda plus minus pada jalur yang kita lewati. Seperti contoh, nah, kita akan mengevaluasi kotak dari pabrik H ke gudang A. Kotak yang kita evaluasi yang ini, kita beri tanda plus. Lalu pabrik W ke gudang A kita beri tanda minus. Selanjutnya kita beri tanda pada pabrik W ke gudang B dengan plus, pabrik H ke gudang B dengan minus. Jadi polanya itu plus minus plus minus. Kotak awal titik awal kita beri tanda plus, baru setelahnya loncatan pertama kita beri minus, loncatan kedua kita beri plus, loncatan ketiga kita beri minus. Nah, ini jalurnya dari pabrik H ke gudang A. Kenapa kita pilih ke pabrik W ke gudang A? Karena di sini ada stunnya atau ada isinya. Nah, ingat kita tidak boleh memilih jalur yang pijakan atau stun atau selnya masih kosong seperti ini. Jadi ini tidak boleh. Kita pilih ini, kita ke sini. Lalu setelah itu loncatan kedua kita ke pabrik W ke gudang B. Lalu ini, nah ini terdapat hasil evaluasi pabrik W ke gudang A adalah plus 15. Ini yang ini tuh biaya transportnya plus 15 minus 20 tambah 5 minus 20 hasilnya sama dengan minus 20. Lanjut evaluasi kotak yang kedua, yaitu pabrik P ke gudang C. Nah, ini kita evaluasi pabrik H ke gudang C. Titik awalnya di sini kita beri tanda plus, selanjutnya minus, plus, minus. Nah, seperti itu. Kenapa kita tidak ke atas? Karena di atas tidak ada batu loncatannya, jadi kita pilih ke bawah. Hasil evaluasi pabrik H ke gudang C diperoleh plus 10 minus 19 plus 10 minus 20 sama dengan minus 19. Evaluasi yang ketiga, kita akan evaluasi pabrik W ke gudang C. Seperti biasa, kita beri tanda plus pada titik awal, lalu minus pada loncatan pertama, plus pada loncatan kedua, dan minus pada loncatan keempat. Ini jalurnya kenapa kita tidak ke pabrik H gudang C, karena di sini tidak ada stunnya atau selnya kosong. Jadi kita loncatan jauh ke pabrik P gudang C. Ini hasil evaluasi dari pabrik W ke gudang C diperoleh plus 8 minus 19 ditambah 10 minus 5. Hasilnya minus 6. Ini evaluasi sel terakhir, sel kosong terakhir. Pada titik awal kita beri plus, lalu minus, loncatan kedua kita beri plus, dan loncatan terakhir kita beri minus. Hasil evaluasi pabrik P ke gudang A yang diperoleh adalah plus 25 minus 20 plus 5 minus 10 sama dengan 0. Nah, ini hasil evaluasi yang kita peroleh. Selanjutnya, karena
apakah tabel sebelumnya ini sudah optimal? Ini masih belum optimal karena hasil evaluasi di sini masih minus. Suatu tabel dikatakan optimal apabila hasil evaluasinya sudah tidak ada yang minus. Nah, lalu bagaimana kalau tabel masih belum optimal? Kita lakukan lagi evaluasi. Caranya, pilih evaluasi yang paling negatif. Yang paling negatif di sini adalah pabrik H ke gudang A, yaitu minus 20. Nah, stun ada yang digeser ke lokasi HA. Selanjutnya, nah ini tadi awalnya tuh ini stun yang 50 berada di pabrik W ke gudang A karena pabrik H ke gudang A memiliki hasil evaluasi yang paling negatif, maka stun yang dari pabrik W atau pabrik W ke gudang A digeser ke pabrik H ke gudang A. Kenapa tidak digeser dari pabrik H ke gudang B? Jadi yang digeser itu kita pilih nilai yang optimal, yang paling optimal. 50 sama 10 masih besar 50, maka kita geser yang 50 seperti itu. Nah, setelah itu kita setelah digeser kita lakukan lagi evaluasi. Yang pertama adalah pabrik W ke gudang A, kita beri plus, lalu selanjutnya kita ke pabrik W gudang B kita beri minus. Ini harusnya plus, ini minus. Lalu pabrik H ke gudang B yaitu plus, lalu yang terakhir pabrik H ke gudang A yaitu minus. Nah, pokoknya setiap kita membuat rute itu harus kembali ke titik awal. Kalau misalnya nggak kembali ke titik awal berarti itu rutenya salah. Nah, dari sini kita peroleh hasil evaluasi pabrik W ke gudang A adalah plus 20 minus 5 plus 20 minus 15 sama dengan 20. Selanjutnya kita evaluasi titik kosong yang kedua, yaitu pabrik P ke gudang A. Kita beri tanda plus, lalu minus, lalu plus lagi di pabrik H gudang B, lalu minus di pabrik P ke gudang B. Hasil evaluasi yang diperoleh ada pabrik P ke gudang A adalah plus 25 minus 15 tambah 20 minus 10 sama dengan 20. Selanjutnya kita evaluasi kotak kosong yang ketiga, yaitu pabrik H ke gudang C. Kita evaluasi seperti biasa plus minus, lalu kita evaluasi pabrik H ke gudang C, yaitu plus 10 minus 19 plus 10 minus 20 sama dengan hasilnya minus 19. Evaluasi kotak kosong yang terakhir yaitu pabrik W ke gudang C. Pabrik W ke gudang C kita beri tanda plus, pabrik P ke gudang C kita kasih tanda minus, pabrik P ke gudang B kita kasih tanda plus, pabrik W ke gudang B kita beri tanda minus. Hasil evaluasi dari pabrik W ke gudang C adalah plus 8 minus 19 plus 10 minus 5 sama dengan minus 6. Nah, hasil evaluasi iterasi yang kedua atau evaluasi yang kedua, pabrik W ke A sama dengan 20, pabrik P ke A sama dengan 20, pabrik H ke C sama dengan minus 19, pabrik W ke C sama dengan minus 16. Nah, di sini masih ada minus, maka selanjutnya kita lakukan evaluasi kembali. Nah, seperti biasa pilih evaluasi yang paling negatif, yaitu pabrik H ke gudang C sama dengan minus 19. Nah, stun ada yang digeser ke lokasi pabrik H ke gudang C.
ini dia pabrik H ke gudang C. Ini yang digeser, jadi awalnya ini kan ada 40. Ini jadi 10. Nah, ini pabrik H ke gudang B, geser stunnya ke pabrik H gudang C. Lalu yang di sini awalnya 40, kita kurangi 10 karena minus tadi. Lalu di sini ditambah 10 jadi 20. Nah, ini tambah 20. Nah, ini awalnya ada ini yang kita geser, kemudian kita evaluasi kembali kotak yang kosong ini pabrik H ke gudang B. Hasil evaluasinya sama dengan plus 20 minus 10 plus 19 minus 20. Hasilnya sama dengan 19. Lanjut evaluasi kotak kosong yang kedua, yaitu pabrik W ke gudang C. Kita beri tanda plus di sini, minus di loncatan pertama, plus di loncatan kedua, lalu minus di loncatan yang terakhir. Hasil evaluasi pabrik W ke C yang diperoleh sama dengan plus 8 minus 19 plus 10. Ini plus 10 minus 5, hasilnya minus 6. Nah, ini hasil evaluasi yang tadi. Pabrik H ke B sama dengan 19, pabrik W ke C sama dengan min 6. Nah, di sini masih ada minus, berarti kita harus melakukan evaluasi kembali. Pilih evaluasi yang paling negatif, yaitu pabrik W ke C sama dengan minus 6. Stun yang ada digeser ke lokasi pabrik W ke gudang C. Ini digeser. Ini tadi ada, ini kosong. Ya, ini kosong. Kita lihat lagi yang sebelumnya. Ini kosong. Oke, ini jadi yang ini digeser ke sini. Nah, ini dia digeser ke sini. Tadi ini geser ke sini kan? Ini digeser ke sini. Lalu 60 dikurangi 30 sama dengan 90 dikurangi 30 sama dengan 60. 50 dikurangi 20 ditambah 30 sama dengan 50. Jadi kita tuh harus mengurangi jalur, mengurang atau menambah jalur yang kita lewati dengan stun yang digeser. Jadi kayak contohnya tadi kan ini 90, awalnya ini kosong, ini digeser ke sini 30, ini tandanya minus, jadi 90 kurangi 30 sama dengan 60. Kalau yang ini awalnya 20 plus 20, maka karena tandanya plus ditambah stun tadi yang digeser 30 ya, jadi hasilnya 50 begitu. Kita lakukan lagi evaluasi pada kotak kosong, karena tadi kan tinggal satu yang minus, jadi kita hitung yang minusnya aja, yaitu pabrik P ke gudang C. Kita evaluasi, ini seperti biasa plus minus, hasil evaluasi pabrik P ke gudang C yang diperoleh adalah sama dengan 6. Nah, karena semuanya sudah positif, maka hasil yang diperoleh adalah ini. Ini adalah solusi optimalnya. Lalu untuk biaya yang dikeluarkan, kita kalikan stun dengan biaya transport. Ini
Hasil yang diperoleh adalah 1890. Itu merupakan hasil yang paling optimal. Itu dia penjelasan saya mengenai metode transportasi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 지금부터 시작해봐 아플까